Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat semuanya ya, dan semoga lancar rezekinya. Di video kali ini aku mau share mengenai cara aku menabung untuk Idul Fitri tahun depan, tahun 2025. Di sini aku punya beberapa metode yang akan aku gunakan. Cara ini mudah sekali dipraktekkan untuk semua orang. Jadi langsung saja, yang pertama adalah paket bulanan. Di sini aku menggunakan amplop ukuran sedang yang ada perekatnya. Metode ini pernah aku share di video sebelumnya, kalau nggak salah video tahun kemarin, dan aku sudah mempraktekkan, alhamdulillah berhasil. Jadi aku akan menggunakan metode ini lagi. Jadi paket bulanan ini itu menggunakan amplop. Karena namanya bulanan, makanya di sini aku ambil 12 amplop sesuai jumlah bulan. Kemudian aku menggunakan toples yang nantinya adalah untuk tempat amplopnya. Di sini aku sudah membuat beberapa bulan yang sudah aku print. Nah, teman-teman bisa download filenya, ada di deskripsi box. Di sana aku sudah cantumkan formatnya, format legal atau folio. Ada 2 halaman, teman-teman bisa mendownloadnya, kemudian print dan potong-potong seperti aku ini. Kalau sudah, nanti ditempel di amplop mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi ada 12 bulan mulai dari tahun 2024. Di sini aku print 2 tahun karena rencananya bismillah semoga bisa nanti selesai 2 paket. Jadi paket tahun 2024 dan 2025. Tapi di sini aku bersifat tidak memaksa diri aku sendiri karena melihat dengan kondisi ekonomi menyesuaikan. Jika nanti paket 2024 ini selesai, maka aku akan melanjutkan ke paket 2025. Bagaimana cara mengisinya? Jadi untuk setiap tanggal itu mewakili 10.000. Aku menggunakan uang pecahan apa saja, yang jelas di sini yang kugunakan antara 5.000, 10.000 dan 20.000 karena untuk Idul Fitri itu kan butuh uang pecah-pecah yang bisa digunakan untuk angpau. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kadang menukar uang sangat susah. Jadi mulai sekarang aku akan menyisihkan uang pecahan 5.000, 10.000 dan 20.000 untuk aku tabung di sini. Satu tanggal itu mewakili 10.000. Jadi misalkan hari pertama itu bisa menyisihkan uang 20.000, jadi yang diarsir adalah 2 tanggal, tanggal 1 dan tanggal 2. Kemudian mungkin besoknya atau lusa baru bisa menyisihkan lagi 30.000. Jadi yang diarsir adalah 3 tanggal berikutnya. Kemudian kalau sudah terkumpul selama 1 bulan sampai terakhir tanggal 30 ataupun 31, nanti amplopnya akan dipasang perekatnya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita sudah selesai 1 bulan. Kemudian kita bisa lanjut ke bulan berikutnya. Nah, inilah teman-teman, bismillah tabungan Idul Fitri. Semoga bisa selesai sesuai dengan rencana ya. Teman-teman juga semangat untuk nabungnya. Karena aku juga sudah pernah merasakan gimana rasanya nggak ada uang sama sekali di hari raya. Bahkan untuk membelikan baju anak-anak nggak bisa. Terus ketika orang lain atau saudara mengasih angpau ke anak kita dan kita nggak bisa ngasih balik ke mereka, itu rasanya sangat malu sekali. Aku pernah merasakan, aku pernah berada di posisi itu. Jadi yuk semangat teman-teman semuanya untuk nabung ya. Semoga yang dicita-citakan bisa tercapai. Selanjutnya cara menabung yang kedua, aku punya print out seperti ini.
Kita bisa isi tahun untuk targetnya tahun berapa, jumlah targetnya berapa rupiah. Nah, di sini kolomnya itu kotak-kotaknya aku buat 100. Bisa diisi 2000-an 222 atau 5000-an 555 per kotaknya. Nah, nanti kalau misalkan 2000-an berarti terkumpul 200.000. Kalau 5000-an per kotaknya berarti terkumpul 500.000. Cara menabungnya pun bisa disesuaikan kemampuan teman-teman. Kapanpun bisa kalian menabung seadanya uang. Tetapi yang aku gunakan untuk cara yang kedua adalah ini, print out yang ini. Sekarang aku akan mulai isi tahunnya 2025, target tahun depan. Targetnya di sini adalah 6 juta. Jadi aku buat bulan seperti ini cocok untuk orang-orang atau teman-teman yang punya penghasilan tetap dan menabungnya bisanya setiap bulan. Karena dalam rumah tangga aku memiliki dua sumber penghasilan, yaitu penghasilan tetap tiap bulan dan juga penghasilan sampingan. Makanya di sini aku membuat atau memakai dua format yang ini ya teman-teman. Yang pertama adalah paket bulanan, yang kedua metode yang ini, yang tiap bulan. Di sini karena bulannya ada 12, jadi setiap bulan aku tulis 500.000. Nanti setiap bulannya aku nabung sebesar 500.000. Kalau teman-teman punya penghasilan lebih, bisa menabung atau menyisihkan uang lebih, boleh diisi mungkin 1 juta, atau yang bisanya 200.000 juga boleh. Jadi per bulannya diisi 200.000 atau 100.000. File-file yang aku gunakan ini ada di deskripsi box semuanya ya. Kalian teman-teman bisa download sendiri. Aku buat dalam format PDF dengan ukuran kertas A5. Tapi kemarin aku tuh waktu ngeprint itu ada kesalahan teknis, jadi ngeprintnya yang keluar adalah A6. Nah, aku baru tahu kalau ternyata dalam bentuk format PDF pun bisa dijadikan A6. Jadi teman-teman kalau misalkan mau print, silakan diotak-atik dulu. Yang jelas aku buatnya ini adalah ukuran A5 atau seukuran kertas binder A5. Ya teman-teman, nanti kalian bisa download dan bisa gunakan sendiri untuk menabung. Kalau misalkan teman-teman nggak paham, bisa tanya di komentar ya. Nah, di sini rencana tabungan aku Idul Fitri untuk tahun 2025. Yang pertama adalah untuk membeli baju 1.500.000. Yang kedua adalah membeli kue lebaran 500.000. Untuk orang tua di Banyuwangi dan Blitar masing-masing 1 juta. Kemudian untuk angpau adik dan keponakan 2 juta. Kemudian biaya mudik Banyuwangi dan Blitar itu 3 juta. Jadi untuk biaya makan, untuk biaya refreshing selama di sana, dan ini sudah aku sesuaikan dengan keadaan yang sebelum-sebelumnya. Makanya di sini aku bisa menuliskan seperti ini. Nah, teman-teman kalau ingin nabung Idul Fitri, boleh di list dulu rencana tabungannya untuk apa aja berdasarkan pengalaman yang sebelumnya dan sesuaikan dengan kemampuan finansial kalian. Cara menabungnya di sini aku menggunakan dua metode. Yang pertama, tantangan menabung dengan paket bulanan yang menggunakan amplop. Yang kedua, menabung bulanan dengan nominal tetap. Untuk uangnya dari mana? Nah, karena di sini aku pernah sharing untuk mengelola keuangan rumah tangga, bahwa rumah tangga aku dari dua sumber penghasilan. Yang pertama itu penghasilan tetap dari gaji suami, itu untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian penghasilan sampingan itu untuk tabungan, sebagian untuk tambahan kebutuhan dan sebagian lagi digunakan untuk tabungan. Bagi aku penting sekali memiliki tabungan seperti ini, terutama untuk tabungan Idul Fitri, karena memang benar-benar kalau di waktu Idul Fitri itu pengeluaran
terkadang tidak bisa terkontrol. Ada aja pengeluaran dadakan. Jadi kalau mengandalkan THR dari suami aja sepertinya itu akan kurang. Makanya di sini aku sangat semangat sekali untuk menabung supaya ketika hari Lebaran tiba aku tidak kelabakan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun sedekah ke orang-orang yang membutuhkan. Dengan membuat tabungan seperti ini pun membuat aku semakin semangat untuk berusaha lagi mengelola usaha sampingan supaya mendapat penghasilan yang lebih dan bisa menabung baik untuk Idul Fitri, untuk Idul Adha, untuk korban ataupun untuk tabungan-tabungan yang lainnya. Teman-teman juga bisa melihat target tabungan aku di tahun 2024. Semoga juga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Ambil baiknya. Jika dirasa tidak cocok, silakan ditinggalkan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.